Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sabahan nur. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Sebelum kita melakukan pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Mam lam tahdur fi hadha sobah. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Nihil Bu Guru. Nihil? Nihil, naam. Bu Guru akan menjelaskan tentang berpakaian sesuai dengan syariat untuk perempuan. Ini ya. Yang pertama ada pengertian pakaian. Yang kedua ada pengertian aurat. Yang pertama pengertian pakaian. Ada yang tahu? Pengertian pakaian itu apa? Ayo Bu. Apa? Sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, kudung, dan lain-lain. Nah, iya benar. Pengertian pakaian itu sesuai apa yang kita kenakan, seperti baju, seperti celana, kerudung, dan lain sebagainya. Berpakaian itu sama saja. Berpakaian ya, berpakaian sama saja dengan busana. Kita sebagai umat Islam harus mengenakan pakaian sesuai dengan tuntunan agama Islam. Dan yang kedua, ada pengertian aurat. Ada yang tahu aurat itu apa? Batasan. Batasan apa? Batasan memakai pakaian. Batasan memakai pakaian untuk seorang wanita, untuk seorang perempuan itu dari Seluruh tubuh kecuali telapak muka dan juga telapak tangan. ya benar. Untuk aurat bagi seorang perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Apabila aurat perempuan dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya, itu akan Dosa. benar, dosa. Karena jika seorang perempuan memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak menutupi kemaluannya, seperti dia memakai jilbab tidak sesuai dengan tuntunan agama, dia memakai pakaian yang ketat-ketat itu tidak sesuai dengan tuntunan agama. Nah, berarti perempuan itu masih kurang untuk menutup auratnya. Ada yang tahu secara bahasa itu aurat berarti aurat secara bahasa itu berarti awiran, yang berarti apabila itu awiran, yang artinya segala sesuatu yang harus ditutupi dan malu apabila dilihat oleh orang lain. Secara istilah aurat itu
anggota tubuh yang wajib ditutupi oleh seorang wanita dan malu apabila dilihat oleh orang lain kecuali oleh mahramnya sendiri. Ada aurat perempuan dan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat. Yang pertama yaitu aurat perempuan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud yang mungkin bisa kalian baca sendiri-sendiri, di situ terdapat jilbab ialah kerudung. Ada yang tahu perbedaan jilbab dengan kerudung? Jika kerudung yang biasanya kita pakai sehari-hari, kemudian jika jilbab itu yang menutupi hampir seluruh tubuh. Ya, jilbab ialah kerudung yang hanya menutupi kepala dan dada. Nah, jika jilbab ialah apa jilbab yang menutupi seluruh tubuh? Ya, Kain yang menutupi seluruh tubuh sampai dengan tidak terlihatnya aurat perempuan. Sudah pada tahu ya perbedaan dari jilbab dengan kerudung? ya tahu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat. Ada yang tahu ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat itu? Ada apa aja? Berpakaian menutup aurat. Ya, benar, menutup aurat. Yang kedua, suci dari najis. suci dari najis. Dan yang ketiga, kalau kita berpakaian itu kita tidak boleh menerawang. transparan ya, Ya, tidak transparan. Yang keempat ada tidak berlebihan. Dan yang terakhir itu tidak untuk kesombongan. Dalam ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna
Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dan demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Perempuan yang belum menikah, yang tidak menutup aurat, itu dosanya akan ditanggung oleh seorang ayah atau bapak. Dan jika seorang perempuan tidak menutup aurat, jika dia sudah menikah, dosa itu akan ditanggung oleh suami kita sendiri. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang muslim, perempuan muslim, kita harus menutup aurat sesuai dengan ketentuan berpakaian syariat Islam. Tata cara menutup aurat apa? Ada yang tahu? Seorang muslim mengenakan pakaian yang lebar dan tidak tipis atau tidak transparan, tidak ketat. Dan yang kedua yaitu, yang tahu yang kedua? Yang ketiga yaitu berjilbab menutup dada. Yang ketiga yaitu berpakaian tidak transparan. Ada yang tahu berpakaian tidak transparan itu seperti apa? tidak tipis, Baju yang kita kenakan tidak tidak tipis, tipis. Oke. Berpakaian tidak transparan. Yang terakhir yaitu fungsi berpakaian. Fungsi berpakaian ada dua. Yang pertama ada fungsi religius, ya fungsi religius. Yang kedua ada fungsi etika. Ada yang tahu perbedaan dari fungsi religius dan etika? mungkin jika religius itu lebih ke agama, kemudian kalau etika perilaku. Ya, jika fungsi religius itu merupakan berpakaian merupakan suatu kesopanan dan penghormatan kita kepada masyarakat, dan kita seorang muslim jika tidak menutup aurat itu sama saja tidak berfungsi, karena aurat itu kan terlihat oleh orang lain, jadi kita harus menutupnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi etika. Fungsi etika itu merupakan cerminan kita dan nilai-nilai kita dan kesopanan kita yang berlaku di masyarakat kita. Dan jika kita berpakaian tidak sesuai dengan kesopanan kita dalam masyarakat, kita berpakaian yang mini-mini, yang terlihat oleh masyarakat, dan terlihat oleh masyarakat tuh, oh kok itu dia seperti itu, kok dia berpakaian seperti itu, padahal keluarganya seperti itu, kan sama aja, tidak sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat. Karena jika di masyarakat kita tidak sesuai dengan etika, kita tidak sesuai dengan kesopanan yang berlaku di situ, kita sama saja mencerminkan yang tidak baik untuk keluarga kita sendiri. Mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ustazah mohon maaf. Di sini Ustazah akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu silahkan kalian mencari surat lain yang sesuai dengan
sesuai dengan syariat Islam untuk perempuan, kecuali surat Al-Ahzab sama hadis riwayat Abu Dawud tadi. Masih banyak lagi, ada surat lain. Silahkan kalian cari tugas itu dan mungkin bisa kalian kumpulkan minggu depan. Ya Bu. Mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Bisa kalian ulang-ulang lagi pelajaran hari ini. Mungkin kesalahan datang dari Ustazah. Syukron. Wassalamualaikum